Ya, jadi seperti tadi kata Pak Andre, saya juga punya cita-cita dan seiring berjalannya waktu pasti cita-cita kita akan berubah. Contohnya pada saat saya SD, saya masih kecil, jadi suka yang namanya menggambar. Jadi hobi saya itu menggambar. Jadi tiap kali ada pelajaran menggambar, kalau di sekolah tuh paling semangat gitu. Dan yang saya gambar tuh kebanyakan yang saya tonton di TV. Kalau pada zaman saya dulu tuh ini SpongeBob, terus banyak lah Nickelodeon kan dulu lagi tenar-tenarnya tuh kalau di La TV dulu. Terus Trans 7, namanya TV 7 dulu. Gitu. Jadi saya sering menggambar, terus di sekolah gambar terus sampai dulu kan kalau misalnya sekolah kan ada itu tuh lagi apa? Kalau lagi pelajaran matematika kan suka dapat kertas coret-coretan ya buat ngitung. Ya, kertas buram, Kak. Ya, itu biasanya tuh saya makainya dikit tuh yang buat nyoret-coret, sisanya buat gambar. Akhirnya saya join di suatu perusahaan di Singapura. Jadi kantor virtualnya tuh di Singapura, tapi sebenarnya orang-orangnya sih kayak desainer-desainer lainnya sih di rumah gitu, dirumahkan gitu. Awalnya sih di Kuningan, Jakarta gitu ngumpul, karena dulu masih kecil banget, kayak cuman 10 orang kali dulu ininya pegawainya gitu. Di kepalanya harus kita pisahin dulu, tangannya harus kita pisahin dulu. Misalnya kalau mau gambar orang gitu, tangannya dipisahin, kakinya dipisahin, pahanya dipisahin gitu, baru ntar dianimasikan sehingga menjadi animasi yang beranimasi lari yang diminta oleh klien gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan gaya desain yang sesuai dengan target market dari si itunya. Contohnya ya tadi kayak gambar sapi gitu dan lain-lainnya lah. Ya, banyak halangan-halangan yang pasti memperberat kita dalam meraih cita-cita kita gitu. Contohnya waktu itu saya dulu kan, ya kalau misalnya dulu saya nggak dapet beasiswa mungkin saya nggak akan kuliah gitu, karena ya secara ekonomi juga keluarga saya juga nggak bisa buat mensupport saya buat membiayai kuliah saya dengan harga normal lah waktu itu. Jadi poin saya adalah kalau misalnya teman-teman udah merasa jenuh atau misalnya merasa udah mau menyerah, jangan sungkan-sungkan untuk share atau berkeluh kesah kepada teman, kepada keluarga, karena mereka lah yang akan membantu kita. Harus berusaha untuk mengejar mimpi itu. Jadi kalau misalnya kita bermimpi doang, namanya bukan dreams gitu, bukan mimpi, itu namanya menghayal doang gitu. Jadi maksimalkanlah belajar pendidikan, meraih pendidikan setinggi-tingginya, belajar yang serius di sekolah, ntar di kampus juga, manfaatkanlah perpustakaan atau ekstrakurikuler atau komunitas. Nanti misalnya ada komunitas apa yang sesuai dengan hobi-hobi kalian gitu.